Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja seperti Mariko di sini. Nah, di video kali ini aku lagi berada di negara Prancis, tepatnya di kota Coyure. Kota ini kecil aja tapi cantik banget guys. Aku sudah sering banget kesini dan gak pernah bosan. Mau tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Oke, go. Ada catatan tentang kastil di Castrum Calcoliberi yang disebutkan pada tahun 673 yang menunjukkan bahwa pemukiman di sini memiliki kepentingan strategis dan komersial selama kekuasaan Visigoth. Coyure dulu dibagi menjadi dua desa yang dipisahkan oleh Sungai Doi, kota tua di selatan bernama Port de Avay, dan pelabuhan hulu Port de Amont. Coyure diambil pada tahun 1642 oleh pasukan Prancis dari Marshal de la Meilleraie. Karena kepentingannya yang sangat strategis, benteng kota Château Royal de Coyure dan benteng Fort Saint-Elme diperbaiki oleh insinyur militer Vauban pada masa pemerintahan Louis XIV. Namun demikian, Coyure dikepung dan diduduki oleh pasukan Spanyol pada tahun 1793, menandai upaya terakhir Spanyol untuk merebut kota tersebut. Blokade dipatahkan setahun kemudian oleh Jenderal Jacques François Dugommier. Pada tahun 1823, wilayah Port-Vendres menjadi komune, mengambil bagian dari komune Coyure dan Bagnols-sur-Mer. Pada 21 Januari 1870, fenomena iklim yang luar biasa terjadi di Coyure seperti yang diamati oleh Charles Naudin pada saat itu. Lebih dari 1 meter atau 39 inci salju turun dalam satu hari di kota. Banyak kebun buah dan hutan ek gabus rusak. Karena kota ini memiliki budaya Katalan yang kuat, motonya sendiri telah diadopsi oleh salah satu tim rugby Katalan setempat, AS Perpignan, Prancis, yang mengatakan Semper Endavant mai morirem, yang artinya selalu maju, kami tidak akan pernah mati. Di bawah kepemimpinan Michel Molly, kota ini memiliki semboyan alternatif Coyure sera toujours Coyure, yang artinya Coyure akan selalu menjadi Coyure, mengutip lagu terkenal penyanyi Prancis Maurice Chevalier berjudul Paris sera toujours Paris. Festival Saint Vincent tahunan diadakan sekitar tanggal 15 Agustus, menarik pengunjung 2 kali lipat ke kota ini selama beberapa hari perayaan dengan musik dan kembang api. Pada awal abad ke-20, Coyure menjadi pusat aktivitas artistik dengan beberapa seniman Fauve menjadikannya tempat pertemuan mereka. André Derain, Georges Braque, Otto Fries, Henri Matisse, Pablo Picasso, Charles René Mackintosh, James Dixon Innes, dan Suguharu Fujita semuanya terinspirasi oleh kastil kerajaan Coyure. Jalan-jalan abad pertengahan, merkusuarnya diubah menjadi gereja Notre Dame des Anges dan teluk khas Mediterania. Pemakaman Coyure berisi makam penyair Spanyol Antonio Machado yang melarikan diri ke Coyure untuk
melarikan diri dari pasukan Francois yang menyerang pada akhir Perang Saudara Spanyol pada tahun 1939. Novelis Inggris Patrick O'Brian tinggal di kota ini dari tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 2000, dan novelnya The Catalans menggambarkan kehidupan Coyure seperti di masa lalu. Dia juga menulis biografi Picasso yang adalah seorang kenalan. O'Brian dan istrinya Mary juga dimakamkan di pemakaman kota. Bagian dari aksi dalam novel komik keempat Stephen Clark yang menampilkan Paul West, Dial M. Formerde berlangsung di Coyure. Karel Pau Petit. Huh? Pau. Pau is they call them the well. Oh, wait. Well. What? Sí. Apa itu bahasa Indonesia well? Lubang di tanah, ambil air. Sumur. Sumur. Bahasa Manado parigi. Sumur. Bahasa Manado, Jo. Perigi. 15 euro. Sarung 15 euro, guys. Wih, ice cream. Hah? Kastil Kerajaan Coyure adalah salah satu monumen terpenting Coyure bersama dengan gereja Our Lady of the Angels. Itu terdaftar sebagai monumen nasional di Prancis. Kastil dan Coyure adalah milik Pangeran Roussillon sebelum berada di bawah kendali Raja-Raja Aragon dari tahun 1172 hingga 1276. Kemudian, kastil kerajaan bergabung dengan Kerajaan Mallorca hingga tahun 1343, kemudian menjadi tempat tinggal kerajaan. Coyure adalah pada saat itu pelabuhan pertama Roussillon. Diduduki terus-menerus oleh para penguasa dan istana mereka yang sering berpindah-pindah di antara sisa harta benda mereka. Antara 1242 dan 1280, kastil dibangun kembali sepenuhnya dengan mengorbankan rumah Templar di dekatnya. Setelah pendudukan oleh pasukan Louis XI dari Prancis, Coyure dari masa pemerintah Carlos I lewat di bawah dominasi Habsburg Spanyol. Oleh karena itu, perlu untuk segera menyesuaikan benteng dengan kemajuan artileri. Dengan demikian, pertahanan kastil dan sekitarnya diperkuat secara signifikan. Selama Segadors Guerra-dels pada tahun 1642, Coyure dan kastilnya mengalami pengepungan yang hebat. Pasukan Raja Prancis mendominasi pegunungan dan armadanya memblokir pelabuhan, menyusul serangan di kota dan kastil oleh pasukan Louis XIII dari Prancis, yang terdiri dari 10.000 orang, diantaranya adalah Turenne, d'Artagan, dan penembak mereka. Pasukan Spanyol kehilangan air karena penghancuran. Nah, di situ mereka harus pasrah. Teman-teman, maafkan suara aku harus aku kasih silent karena
anginnya gede banget, jadi suaraku nggak bakal kedengaran, malah ribut sama anginnya. Di sini tuh aku mau ngejelasin kalau itu besi yang di bawah kaki itu dulunya tuh di sini ada kayak frame gitu dari besi buat kita bisa foto-foto, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Pada tahun 1659, setelah perjanjian Pyrenees dengan aneksasi Roussillon berikutnya, kastil disahkan di bawah pemerintahan Prancis. Arsitek Raja Prancis Sebastien Le Preste, Marquis de Vauban, kemudian memutuskan untuk membentengi monumen tersebut, dengan demikian meratakan kota bagian atas untuk memperkuat pagar. Nah, untuk informasi tentang Kastil Coyure lebih lengkap lagi nanti akan aku buat videonya. Jadi jangan lupa teman-teman nantikan video selanjutnya mengenai Kastil Coyure ya. Kastil Coyure-nya ada di depan situ guys. Nanti next video aku akan masuk ke dalam dan akan aku tunjukin seperti apa isi kastilnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku yang lagi berada di Coyure, Prancis. Terima kasih banget, dan buat teman-teman yang berkenan bisa subscribe channel aku Mariko Angeli dan like, dan kalau mau tanya-tanya bisa komen di bawah. Terima kasih banget dan nantikan video aku selanjutnya. Dadah.